Annyeonghaseyo, berjumpa lagi dalam belajar di rumah bersama Bu Hana. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kamsahamnida. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Nah, ini materi lanjutan yang sudah Ibu berikan minggu lalu tentang besaran dan pengukuran. Untuk kalian yang sudah menyetorkan tugas, terima kasih ya. Untuk yang belum, ditunggu tugasnya, jangan sampai nol ya nilainya. Nah, untuk hari ini materi kita masih di besaran, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kita ingat lagi, minggu lalu Ibu sudah sampaikan bahwa besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok itu artinya besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Kemudian ada besaran turunan yang artinya itu adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang besaran pokok. Jadi tugas kemarin yang Ibu berikan yaitu Ibu minta membuat tabel 7 besaran pokok. Tetapi masih banyak yang bingung membuat tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Padahal di buku paket sudah ada. Kemudian kalau bisa kalian cari di Google, bagus juga. Oke, kita mulai dari besaran pokok. Besaran pokok itu yang tadi Ibu sudah sebutkan, yaitu besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Besaran pokok ini ada 7 ya. Coba kita buka dulu catatan kalian yang Ibu tugaskan itu. Di sana akan ada tabel 7 besaran pokok. Ada 7 yang dapat kita ukur dan itu adalah besaran pokok. Yang pertama yang bisa kita ukur itu adalah panjang. Pernah mengukur panjang? Ya, jadi panjang itu nanti satuannya adalah meter. Mungkin kalau di SD kalian diajarin ada kilometer, ada meter, ada sentimeter. Tapi untuk satuan dalam standar internasional, untuk besaran pokok panjang itu yang diakui adalah meter. Simbolnya adalah M. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa ini identik dengan berat. Massa ini satuannya secara internasional itu adalah kilogram. Simbolnya adalah kg. Kemudian ada waktu. Kita mengukur waktu itu dengan satuan sekon. Apa yang bisa kalian gunakan untuk mengukur waktu? Alat ukurnya adalah ada arloji, ada stopwatch ya. Kemudian untuk yang keempat adalah kuat arus. Kuat arus ini berkaitan dengan kelistrikan ya. Jadi di sana satuannya itu adalah ampere, simbolnya adalah A besar. Kemudian ada yang kelima adalah suhu. Suhu ini adalah temperatur. Untuk di Indonesia kita mengenal ada termometer Celcius, maka suhu di Indonesia biasanya dinyatakan dalam derajat Celcius. Tetapi secara internasional satuan yang digunakan adalah derajat Kelvin karena ada yang namanya termometer Kelvin. Lambangnya atau simbolnya adalah derajat K. Sebenarnya ada 4 macam termometer, ada Celcius, ada termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk yang keenam itu adalah jumlah sat. Jumlah sat ini besaran pokoknya menggunakan satuan mol. Simbolnya juga mol. Kemudian yang terakhir ada intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, simbol satuannya adalah CD.
Nah, ini yang harus kalian ingat, ada 7 besaran pokok beserta satuannya dalam SI atau Sistem Internasional. Nanti kalian ingat lagi, pelajari lagi, bisa dihafal 7 besaran pokok ini. Bisa? Ayo kita lanjut. Untuk yang pertama, ini panjang. Mungkin Ibu akan jelaskan 2 saja dari besaran pokok, yaitu ada besaran pokok panjang dan massa. Untuk besaran pokok panjang, ini penggunaan besaran panjang digunakan untuk mengukur panjang benda dan satuan dalam sistem internasionalnya adalah satuannya meter atau M. Alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang, ini ada yang pertama yang paling umum adalah penggaris atau mistar. Kalian pasti sering menggunakan ini untuk mengukur panjang, untuk mengukur tinggi, bisa digunakan penggaris. Kemudian yang ini berikutnya adalah jangka sorong. Nah, ini adalah alat yang mungkin akan kita gunakan di lab, tetapi karena belajar dari rumah ini tidak bisa kita praktekkan. Kemudian ada alat yang namanya meteran. Siapa yang pernah pakai meteran? Meteran ini biasanya digunakan dalam sistem pembangunan, baik rumah, gedung atau apapun. Biasanya tukang menggunakan meteran. Kemudian ada yang namanya micrometer screw. Nah, micrometer screw ini biasanya mengukur panjang atau ketebalan sebuah lempeng ya. Misalnya untuk mengukur tebalnya kertas, tebalnya buku, tebalnya seng, tebalnya pipa, bisa digunakan micrometer screw. Kalau yang jangka sorong itu biasanya mengukur diameter dari suatu benda yang berbentuk bulat. Nah, yang ini yang terakhir ada alat meteran laser. Ini meteran tetapi dia menggunakan sistem laser dari jarak jauh. Kemudian next kita akan belajar tentang massa. Massa ini penggunaan massa digunakan untuk mengukur massa atau kandungan materi pada benda. Massa memiliki satuan internasional adalah kilogram. Alat ukurnya yang bisa kita gunakan untuk mengukur massa, yang pertama adalah timbangan duduk. Jadi timbangan dengan jarum yang menunjukkan berapa massa atau berat suatu benda. Kemudian ada yang digital, ini neraca digital. Kemudian ada ini namanya neraca Ohaus. Jadi ini biasanya ada di laboratorium mengukur berat atau massa dari zat-zat padat. Kalau zat cair nggak bisa. Nah, neraca Ohaus ini biasanya kita gunakan di laboratorium. Kemudian ada timbangan kodok. Ini biasanya kalau di Bali disebut dengan dacin. Nah, biasanya kita jumpai di pasar atau di warung untuk menimbang materi atau benda. Kemudian ada yang pengen tahu berat badannya berapa, ini digunakan timbangan badan. Ini biasanya diinjak. Ada juga yang diinjak, kemudian ada yang tombol skalanya di atas bisa juga. Kemudian ada yang ini neraca gantung atau timbangan gantung. Biasanya digantung, kemudian bendanya digantung juga di bawah meterannya ini ya. Nah, kemudian untuk mengukur suatu massa benda, berarti kita harus mempunyai sebuah benda. Nah, misalnya kita ingin mengetahui massa benda yang ada pada gambar seperti ini, yang di kantong. Bisa kita gunakan kalau di laboratorium itu yang umum menggunakan neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini kita letakkan di atasnya benda yang ingin kita timbang, kemudian kita ubah. Nah, ini namanya lengan ya. Ini namanya lengan neraca, kemudian itu yang bisa kita geser-geser sehingga posisi dari lengan itu seimbang dengan berat bendanya. Nah, ini lengan neraca. Nah, lengan neraca itu ada 3, jadi ada lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Dia berimpit, kemudian
Di sana ada skala puluhan, ada skala ratusan, ada skala satuan. Nah, untuk mengetahui dari massa benda, kita harus melihat hasil pengukurannya yang ada pada lengannya itu. Misalnya, massa yang di kotak itu sudah mendapatkan hasil seperti lengan di atas, maka kita mulai dari yang skala ratusan. Berapa kira-kira ratusannya di sana menunjukkan angka berapa? Ya, ada 500 gram, kemudian puluhannya adalah 40 gram, dan untuk yang skala satuan karena jarumnya berada di antara 2 dan 3, maka itu dianggap 2,5. Jadi massa bendanya itu 500 gram ditambah 40 gram dan ditambah 2,5 gram. Hasilnya adalah 542,5 gram. Nah, kalau seperti ini hasilnya, kalian coba bisa nggak menghitungnya? Skala ratusan dulu dilihat, kemudian skala puluhannya, lalu skala satuannya. Berapa yang skala ratusannya? Ya, benar. Jadi di sana jarumnya menunjukkan angka 100. Kemudian yang puluhan sana menunjukkan angka 90. Dan yang satuan karena di sana adalah antara 7 dan 8, berarti di sana adalah 7,5. Berarti massa benda yang diukur di sana adalah 100 gram ditambah 90 gram ditambah 7,5 gram. Hasilnya adalah 197,5 gram. Sudah bisa kira-kira menghitung sendiri? Ayo, sekarang kita latihan. Di sini Ibu akan kasih sebuah soal. Kalian perhatikan soalnya ya. Ibu menimbang sejumlah tepung dengan menggunakan neraca Ohaus. Dan hasilnya seperti gambar berikut ini. Nah, ini Ibu tampilkan lengan pada neraca Ohausnya. Ada yang ratusan, puluhan, dan satuan. Ibu kasih waktu dulu 2 menit. Silahkan diorek-orek dulu. Nanti kita akan bahas. Silahkan. A few moments later. Bagaimana? Kalian sudah bisa menemukan jawabannya belum? Mari kita cek jawaban kalian ya. Jadi di sini skala ratusannya adalah 300, kemudian ada puluhannya adalah 40, dan skala satuannya adalah 8 gram. Jadi kita harus jumlahkan. Jadi ada 300 gram ditambah 40 gram ditambah 8 gram. Berapa jumlahnya? Ya, 348 gram. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan mempelajari tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dapat diturunkan dari besaran pokok. Misalnya besaran pokok panjang ini satuannya adalah meter. Nah, ini bisa diturunkan menjadi satuan dalam besaran turunan yaitu luas. Mungkin di SD kalian sudah diajari untuk menghitung luas dari bangun datar. Ketika kalian menghitung luas, maka satuannya adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Nah, kemudian ini contohnya ada sebuah persegi. Jadi persegi itu adalah bangun datar yang keempat sisinya sama panjang. Nah, sebuah persegi ini misalnya panjang sisinya adalah S. Diketahui misalnya 5 meter. Kemudian diminta mencari luas dari persegi tersebut. Masih ingat rumus luas persegi? Ya, jadi rumus luas persegi adalah L sama dengan sisi dikali sisi. Nah, sisi di sini adalah 5 meter, berarti luasnya adalah sisi dikali sisi sama dengan 5 meter dikali 5 meter. Kemudian menemukan hasil 25 meter persegi atau 25 meter kuadrat. Nah, jadi dari gambaran contoh seperti ini,
panjang sisi yaitu 5 meter itu adalah besaran pokok, sedangkan luas yaitu hasilnya di sini 25 meter persegi, satuannya meter persegi ya. Di sini adalah besaran turunan. Jadi ini adalah besaran pokok, sedangkan luas adalah besaran turunan. Bisa dipahami? Jadi kalian sudah bisa membedakan antara panjang dan luas, itu beda besaran. Jadi untuk yang panjang karena dia satuannya lebih dahulu didefinisikan, maka dia adalah besaran pokok. Sedangkan untuk yang luas karena satuannya adalah diturunkan dari satuan panjang, maka dia adalah termasuk ke dalam besaran turunan. Sebenarnya masih banyak contoh dari besaran turunan yang lain. Nah, di sini ada tabel beberapa besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, di sini ada luas yang tadi sudah kita bahas. Luas itu dilambangkan dengan huruf A besar. Lambang satuannya adalah meter persegi. Sedangkan untuk yang kedua ada kecepatan, kemudian ada percepatan, ada gaya, tekanan, usaha dan massa jenis, serta masih banyak sekali besaran turunan yang lainnya. Jadi untuk kecepatan di sana ada lambangnya V, satuannya meter per sekon. Untuk percepatan di sana lambangnya A, satuannya meter per sekon kuadrat dan lain-lain. Nah, demikian dulu pembelajaran kita hari ini tentang besaran pokok dan besaran turunan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di buku paket. Kemudian kalau masih ada yang belum dipahami, bisa kalian chat Ibu di WA pribadi. Kemudian apa yang sudah Ibu jelaskan semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Semangat selalu ya. Dari Bu Hana. Terima kasih. Bye.